Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Imatalki. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melakukan kegiatan yaitu bersami berbincang bersama Imatalki episode ke-7. Dan pada hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, teman-teman, dari Badan Pengurus Harian kita. Sebelum kita berkenalan dengan tamu kita pada hari ini, saya akan memperkenalkan diri dulu. Sebelumnya perkenalkan, saya Salwa Fasyari Besari dari staf Iman Kapital. Dan selanjutnya boleh nih Kak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Putradi Negara selaku Wakil Ketua Umum Imadamki Jilid 10. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dani Rasid selaku Ketua DPW Imadamki Sumatera Selatan Jilid 10. Wah, ini berarti bersama ketua dan wakil ya Kak. Dan ini sudah di akhir periode ya berarti ya. Ya. Nah, udah berapa bulan lagi sih Kak kira-kira demisionernya? Bukan hitungan bulan sih Kak, ya. Kurang lebih 2 minggu ya. Kurang lebih 2 minggu lagi ya. Nah, setelah SKT misalnya dibacakan. Oke, berarti sudah panjang ya, hampir sudah di akhir kepengurusan. Dan pasti di awal-awal terpilih menjadi calon, menjadi ketua dan wakil ketua itu berat ya. Nah, kalau dari kakak sendiri nih, pada saat awal kepemimpinan itu apakah ada ketakutan terkait memimpin organisasi, karena kita melihat sendiri ya di Badan Sosial ini mencakup 5 instansi dan yang mana itu cukup berat ya. Jadi mungkin boleh nih Kak dari Kak Riazi terlebih dahulu. Oke, mungkin kalau dari saya sendiri ketakutan pada saat menjadi wakil itu tentu ada, dimana pada saat itu saya ditawarkan gitu, menjadi pendamping Hamdan di Jilid 10 ini. Yang pada saat itu ya cukup kaget, yang dimana pada saat musuh kemarin kami adalah seorang rival. Iya, betul sekali. Dan pada saat tiba-tiba ada tawaran untuk mendampingi beliau menjadi tangan kanan sekaligus wakil gitu, kagetnya bukan main. Dan saat itu benar-benar dilema antara harus mengambil tawaran ini atau ya udah lepas saja gitu. Di sisi lain yang mungkin dari Kak Hamdan, yang saya ingat sampai sekarang, beliau mengatakan ada satu hal yang tidak dia punya, yang saya itu bisa memilikinya. Dan di situ saya rasa untuk menyempurnakan unit ini, maka saya harus menutupi kekurangan ketua saya. Dan saya pada saat hari itu juga saya berani menjawab harapan dari ketua saya untuk menjalankan kepengurusan ini ke 10 bersama Kak Hamdan dan bersama Badan Pengurus Harian dan staf dari Imadamki 10. Oke, jadi ternyata awalnya Kak Hamdan sama Kak Riazi ini musuh ya gitu ya. Saingan ya. Berat saingannya ya. Saingan berat, tapi tiba-tiba bisa menjadi suatu kolaborasi antara ketua dan wakil ketua. Jadi kalau dari Kak Riazi pada awalnya tuh banyak pertimbangan yang antaranya tapi bisa diyakinkan dan meyakini diri gitu ya. Nah, selanjutnya boleh nih Kak Hamdan gimana sebagai ketua gitu kalau dari Hamdan? Tanyanya bisa dulu. Oke, jadi ini ketakutan pada saat awal memimpin gitu Kak. Jadi apa sih gitu ketakutan, apalagi Kakak sebagai ketua gitu ya. Oke, ketakutan di waktu awal mungkin hal konyol sih sebenarnya yang saya takutkan, karena memang belum terjadi. Saya tuh ambisi terlalu besar dan juga mungkin teman-teman terlalu ekspektasi tinggi, dan saya takut itu. Dan berjalannya waktu dan juga dengan bantuan semangat dari teman-teman, mungkin agak kurang sih takut ini. Kita aja sih nggak terlalu banyak yang takut ya. Insya Allah kalau kita bersama, kita kalau apa yang takuti, kita kan kita keluarga, jadi nggak perlu ditakuti. Kita aja sih. Jadi kalau dari Kak Hamdan itu lebih ke kita ada sama-sama yang lain ya kita yang bisa menutupi gitu. Tetapi juga awalnya ada ekspektasi yang tinggi ya berat sih semua ya. Dan itu gimana tuh kalau sekarang ya kan tadi kan ketakutannya ekspektasi yang tinggi, terus kalau dari Kak Riazi tadi juga ada beberapa alasan, dan sekarang udah menjalaninya gimana, apakah ternyata ketakutannya selama itu angan-angan doang gitu atau ternyata memang terjadi gitu?
Mungkin boleh sekarang dari Buka. Oh, boleh. Eh, Tadi saya ngomong ketakutan terlalu tinggi ke ekspektasi. Ternyata saya juga kemarin tuh, dan kami ya, mungkin selaku ketua dan wakil, ternyata tuh ha- sangat butuh relasi, butuh masukan. Dari sini tuh kami juga menyampaikan di tempat di mana kami bercerita, di mana kami tempat cari informasi atau saran ke kakak-kakak Deni, ke tempat mentor-mentor kami. Dan situ tuh ya mereka mengatakan kalau anggota ataupun teman-teman dari Himatel Kisah terlalu ekspektasi tinggi, berarti ada di mana omongan kami berdua dengan aku dengan Kak Rezi yang terlalu tinggi untuk ke teman-teman yang dari Sumsel. Nah, maka dari itu kami dapat saran, bla 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 bla, dan alhamdulillah di akhir pengurusan ini mungkin kalau 100% ya mungkin ya, Ya, mungkin ada penurunan lah ekspektasi tinggi. Yang penting kita bersama-sama di Himatel ini. Dan juga tadi hal-hal konyol. Saya apa mungkin sebutkan ya? boleh. Saya dulu ketakutan saya tuh acara nasional. Oke. Acara nasional tuh saya takut sekali. Kenapa nih Mbak? Takutnya? Karena di situ tuh acara nasional tuh saya nggak ngerti apa-apa. Dan ternyata ketika kita memang pergi acara nasional tuh ya seperti ini. Ternyata masih bisa kita pelajari. Ya, Dan itu ya menurut saya hal konyol di barat. Saya belum pernah ke sana dan saya udah tahu. udah takut duluan. Gitu sih hal konyol yang Jadi takut berlebihan takut gitu ya? berlebihan ya. Oke. Terkait ke nasional gitu ya, kalau dari Alda. Nah, kalau dari Kak Arya sih bagaimana? Kalau dari saya sendiri mungkin kurang lebih sama ya dari Kamdan, tapi tambahannya itu pasti ada ketakutan-ketakutan yang bakal kami jalani. Ya sering tukar pikiran, sering berantem dan sering berdebat. Ya itu yang kami gimana kami bisa menuangkan unek-unek kami itu kepada Devis, kepada kakak yang mau mendengar omongan kami. Ketakutan terbesar mungkin kalau dari hal konyol ya, hal konyol ada. Kalau dari saya sendiri selaku wakil ketua, pada saat itu yang saya takutkan justru ke dalam internal. Takut internalnya itu lebih spesifiknya itu kepada departemen PR. Oke. Saya sangat takut ketika departemen yang yang pernah saya tinggali ke depannya ketika saya pimpin tidak bisa berkembang. Saya takut banget departemen PR itu tidak bisa lebih luas gitu ya cakupannya. Takut mereka tidak bisa berkembang karena ya biar mereka merasa kayak kami kerjaannya cuma kayak gini aja, kami nggak bisa lebih dari itu. Nah di sana saya tuh sebagai kakak kan mencoba meyakinkan bahwa ya, segala departemen itu sama dan kalian juga adalah jantungnya dari itu. Kalau pertama kalinya kita tidak mungkin berjalan. Itu salah satu ketakutan konyol saya. Dan terlebih lagi ya ekspektasi tinggi ya. Ketua dan wakil itu pasti punya harapan gitu. Iya, betul. Kami pengen di jilid kami harapannya tuh kayak gini, kami pengen dikenal kayak gini, kami pengen diketahui orang kayak gini. Terkadang itu ambisi yang terlalu besar tadi kayak gitu, yang menjadi overthinking tersendiri gitu. Padahal ketakutan dalam itu kayak melihat kalian sebagai staff yang kira-kira bisa nggak ya mereka ngelakuin ini. Padahal kami tuh yakin kalian bisa, tapi selalu ada pikiran negatif kayak aduh gimana ya kayak gimana ya nanti ya kayak nggak bisa nih kayak gitu sih. Ketakutan kayak ketakutan kecil yang sering muncul setiap proker, setiap kali rapat, setiap kali bahkan di akhir pengurusan ini tetap ada gitu. Ketika kami meninggalkan di 10, 11 ya satu yang paling saya lakukan gimana ya mereka ya setelah ini apakah mereka bisa gitu sendiri apakah mereka bisa nggak jalan di 11 mungkin itu sih. Tapi kalau seiring berjalannya waktu sampai usia nanti, layaknya seorang orang tua, kalian harus melepas. Berarti pada saatnya kalian harus bisa berjalan dengan kaki kalian sendiri, berjalan bersama-sama dengan kalian dan itu tanpa kami. Dan saya yakin dalam 2 minggu ini kami sudah benar-benar siap untuk melepas kalian layaknya seorang anak yang sudah kami besarkan, yang sudah kami tempat, mungkin sudah sering kena marah oleh kami gitu. Sedihnya dapat, senangnya dapat ya, tapi itulah dinamika yang kami alami sekarang.
Jadi sebenarnya banyak ketakutan-ketakutan kecil yang tapi terjadi terus gitu ya, gimana kalau ditinggalkan dan lain-lain gitu. Nah, sering juga kan berarti Mama sebagai ketua dan wakil ketua ya Kak, berarti sudah menemui banyak pola pikir, menemui banyak sifat, menemui banyak sikap teman-teman dari jilid sebelumnya yang dimana semua prinsip tersebut tentu aja nggak bisa semuanya itu. Dan gimana Kak cara menjadikan semua itu untuk menyatukan pola pikir, untuk menyeimbangkan kembali sifat-sifat yang mungkin berbeda-beda dari anggota yang ada di jilid sebelumnya. Boleh saya mau lihat Kak? Yang mau dulu ya. Pasti ya, mempunyai sekitar 61 anggota aktif di futsal yang terdiri dari instansi, ada cowok, ada cewek, dan memiliki sifat yang berbeda-beda dengan isi kepala yang berbeda-beda. Berat pasti hanya kami berdua yang harus handle, mengendalikan awal yang berpikir. Tapi seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya hari, kami tidak sendirian. Kami punya Bimani sebagai support dari awal. Kami punya badan pengurus harian kami sebagai support dari awal menghadapi anggota-anggota yang saya tidak bilang mereka sedikit atau gimana. Saya bilang kayak sedikit aneh aja gitu sifatnya. Ada beberapa yang anggota yang mungkin dalam keanehan tersebut kami harap kayaknya mereka dia nggak bisa di macam ini. Tapi padahal kami sebagai ketua dan bahkan itu tidak menggali lebih dalam apa sih yang membuat dia menjadi seperti itu di organisasi kita. Dan setelah kami gali, setelah kami internet dan kami ternyata oh dia punya sebuah problemnya mungkin nggak bisa diceritakan. Dan kami menjadikan Magatiu sebagai rumah mereka, di mana mereka bisa curhat lah di sini. Walaupun mereka merasa, Kak, aku nggak ada job desk, aku nggak ada guna di sini. Enggak kok, kamu bukan nggak ada guna, kamu belum menggali potensi kamu itu. Jadi jangan merasa kayak kami ini kita. Adapun beberapa bulan yang nanti mereka bawa dari uang, kita tidak masalah. Kita tapi ini kamu seperti kayak gini, kayak orang bisa baca gitu. Terus yang ketiga, memang itu bisnis saya. Dan itu secara tidak langsung untuk membantu mereka. Coba lagi pola pikir seperti itu, benar-benar harus kami satuin. Jadi jangan sampai kepada mereka organisasi kita mengganggu alur roda organisasi kita sudah dari sana. Ya, nah tadi jawaban dari Kak Yazi sudah cukup kompleks ya Kak, cukup panjang. Jadi mungkin itu juga mewakili dari Kak Hamdan ya Kak. Nah, kita coba pertanyaan selanjutnya nih. Tadi kan Kak Hamdan sedikit menyinggung terkait kegiatan nasional. Nah, sebelumnya saya mau tanya nih, Kak Hamdan sama Kak Yazi sendiri sudah pernah belum Kak untuk kegiatan nasional itu? Kayaknya belum sih. Soalnya kemarin kali sih pergi ke Rakernas di Bandung di Stikes Mojowali kalau saya kemarinnya acara Rakernas. Itu kemarin Sumsel mengirim ke Racing sama Tamasya dari Aceh. Kalau dari saya sendiri belum ada gitu. Belum ada yang pergi Kak? Insya Allah, jadi insya Allah tahun ini ya? Insya Allah. Kalau bulan depan nanti kalau nggak sih insya Allah. Iya. Coba di mana Kak? Bulan depan sih? Nanti kegiatan Kongres Nasional 5 LP insya Allah dilaksanakan di Bali pada tanggal 14 Desember. Nah, tadi kan tadi Kak Riazi yang udah di Rakernas ya Kak. Nah, boleh dong Kak di-spill pengalamannya gitu tentang kegiatan nasional, gimana sih perasaannya bersama teman-teman Nusantara gitu. Sebenarnya dari bohong. Gimana tuh? Sebenarnya kalau dari jilid 9 jilid kami sudah merasakan seluruhnya acara nasional. Biasa itu ya di Kongres Nasional di Madangti Sumatera Selatan tahun 2023. Jadi Sumatera Selatan pernah menjadi tuan rumah ya Kak? Sudah pernah menjadi tuan rumah acara nasional Kegiatan apa sih Kak? Kongres Nasional. Kongres Nasional. Pada saat itu ya sama gitu kegiatannya. Mungkin kalau dari ranah saya sendiri, kalau dari Komnas kemarin vibe-nya beda. Saat kalau dari Komnas
kami sebagai tuan rumah, menjadi tuan rumah, menyediakan tempat, menyediakan segala sesuatunya buat teman-teman yang datang dari Nusantara. Mungkin hanya sebatas itu, karena pada saat itu ya benar-benar kami tuh ibaratnya itu masih junior lah ya, masih anak kecil gitu, kayak apaan sih acara nasional kayak gini, ngapain sih rapat-rapat sampai malam. Saat ketemu lagi di Rakernas ketika saya menjabat, saya baru ngeh gitu. Euforia acara nasional itu berbeda ketika saya sudah menjabat. Pada saat itu saya datang ke Bandung, yang saya bawa itu bukan nama saya, bukan kampus saya, melainkan Sumatera Selatan. Yang saya bawa itu daerah Sumsel dan seluruh nama-nama dari anggota maupun mahasiswa dari PLN. Nah, pada saat itu kalau Rakernas itu urusan acaranya ialah di mana dia rapat kerja nasional, di mana pada saat itu DPP ataupun Dewan Pengawas Pusat di kita itu mengadakan rapat mengesahkan proker mereka yang bakal dilakukan satu tahun kepengurusan. Dan kedua, pelantikan ketua DPP beserta staf mereka, dan yang kedua itu pelantikan DPW. Jadi ada 19 DPW yang dilantik pada saat Rakernas kemarin, termasuk Sumsel, dan kakak menjadi salah satu perwakilan Sumsel untuk membawa nama-nama teman-teman Sumsel dan pengurusnya untuk disahkan di Rakernas. Suatu kehormatan yang benar-benar kayak sekali seumur hidup deh. Iya, bisa Salah ya kemarin semua itu. Jadi kemarin tuh ada yang harusnya itu 3 orang di siapa aja tuh? saya, Kak Masya, sama Kak Hamdan. Ya. Tapi disayangkan pada saat itu ya beliau ada sedikit problem di kehidupan dan Apa itu, Pak? tepatnya itu di dalam tubuhnya. Itu beliau sedikit ceroboh menelan promak 2 kaplet yang membuat Langsung aja enggak ya, 2 kaplet dan membuat langsung malam itu juga harus dilarikan ke rumah sakit dan tepan pada saat hamil saya pergi. Dan apa kata dokter? Ya, anjing ini kena tersebut. Jadi dia operasi dulu ya, Sudah operasi. sehingga nggak bisa ikut Rakernas tadi. Memang belum rezeki, berarti ngejar Komnas di Bali. Amin. Bulan ini ya. Oke. Bukan sebenarnya di sudah Rakernas memang masih ada acara nasional gitu. Di seperti kemarin ada di PKN yang organisasi nasional di Kalimantan Timur, dan situ agak cukup disayangkan ya, karena dari Sumatera Selatan tuh belum bisa untuk mengirim secara offline. Oh, nggak ada informasi apa ya? Jadi Iya. itu kalau itu alasannya apa ya? Mungkin kurangnya mungkin masalah untuk dari tenaga medis misalnya belum sanggup untuk sana. Insya Allah nanti memang kalau misalnya ada yang seperti ini lagi, gimana pun kita usahakan bersama-sama. Dan seperti nanti yang akan terjadi di Bali, kita usahakan. Kalau Sampai bisa dari Sumsel kita ngirim. berapa itu Pak target kalau Sumsel? 40 orang. Bismillah. Tunggu kabar kerja dari Sumsel gitu. Oke. Nah jadi udah kegiatan Rakernas tadi ya, untuk membahas program kerja tahun ke depan dan juga pelatihan BGP. Selanjutnya kedua sudah PKN tadi, Panitia Nasional di Kalimantan, yang tapi saya dari Sumsel belum bisa ngirim. Selanjutnya ada kegiatan nasional apa lagi nih Kak dari IPPLQ? Kalau nasional, nah alhamdulillah kemarin kami dari Mata di Sumsel melaksanakan kegiatan webinar. Oh, webinar. Gimana tuh, apa isinya Pak? Webinar nasional kemarin itu dia dengan tema Mungkin boleh apa aja sih yang dibahas di kegiatan webinar itu? lebih ke bidang pemeriksaan mikrobiologi. Mikrobiologi. Oke. Nah itu kemarin apakah targetnya tercapai di kegiatan webinar yang sudah dilaksanakan? Alhamdulillah kalau dibilang tercapai mungkin belum bisa, cuman alhamdulillah cukup banyak juga dari partisipan ataupun peserta dari nama nakes atau yang lainnya bergabung, dan juga mahasiswa juga ada loh kemarin bergabung. Oh, ada juga Ya. mahasiswanya Dari mahasiswa dari hampir seluruh di seluruh Nusantara ada juga bergabung. Dan Sumsel kalau nggak salah saya dari 5 instansi itu juga ada yang bergabung. bergabung semua Ya,
Jadi kalau menurut saya nih, kalau misalnya ada acara di Matelki, 5 instansi yang terkait di Matelki Sumsel itu cukup apa ya, cukup antusias dengan kegiatan di Matelki. Jadi adanya webinar kemarin dengan tema dengan pembahasan di biologi, jadi mereka kayak wah kayaknya bagus. Jadi langsung teman-teman dari instansi itu langsung hubungi, dan juga kemarin lanjut juga sih dari teman-teman mahasiswa Jakarta. Oke. Nah, untuk kegiatan webinar itu sendiri, apakah hanya Iman itu sendiri atau ada kolaborasi nih Kak? Oh, alhamdulillah kemarin kegiatan webinar nasional tuh kita Imatul Sumsel berkolaborasi dengan DPC Partai Palembang dan juga LP3 LNU. Oke, untuk PLN. Iya. Oke. Jadi berkolaborasi dengan kedua organisasi tersebut ya. Dan alhamdulillah bisa mencapai pesertanya itu ada nakes, ada mahasiswa. Iya. Oh, cukup banyak berarti ya. Oke, nah terus terakhir nih, Kak, kita ke pertanyaan terakhir ya. Dari Iman Health itu sendiri kan sudah 1 tahun berkegiatan. Apa aja sih prestasi yang udah diraih nih sama DP Iman Health misalnya di 10 boleh nih Kak? Oke, kalau prestasi mungkin kami tidak usah terlalu menunjukkan. Takut sombong. Karena itu memang kalau menurut saya belum bisa untuk dikatakan prestasi karena masih dalam setengah periode. Semoga saja kita berdoa bersama-sama, minta bantuan doanya teman-teman semua yang mungkin yang lagi menonton kan, dan juga dari podcast juga. Semoga DPW Materi Sumatera Selatan menjadi DPW yang terbaik ataupun yang lain lah. Mungkin kayak sih kalau misalnya pengen tahu apa yang didapat mungkin boleh di scroll IG materi. Oh ada ya? Iya, rewardnya kalau nggak salah itu suka diposting. Kira-kira sebulan aja Ki? Boleh tinggal aja nanti di IG. Soalnya kalau kami ngomongin saya kurang suka untuk ngomongin seperti itu karena memang belum fix ya kalau menurut kita. Nah di terakhir kalau memang terbaik itu biasanya 1 tahun kepengurusan. Itu kapan tuh Kak pengumumannya? Insya Allah nanti kalau nggak salah di Kongres Nasional. Waktu di Kongres Nasional di Bali nanti baru akan diumumkan terkait reward dan prestasi di DPD Matahari Nusantara. Iya. Oke, kita doain sama-sama. Semoga DPD Matahari Sumsel bisa dapat DPD yang terbaik ya Kak. Jangan amin. Oke, jadi udah cukup panjang ya pembahasan kita dari awal banget nih ketakutan sampai di akhir masalah reward udah kita bahas semua dengan badan pengurus harian. Tapi sayangnya kita udah nggak bisa melanjutkan lagi ya Kak karena keterbatasan waktu. Jadi teman-teman semuanya kalau masih penasaran dengan apa itu DPW Matahari Sumsel, boleh di scroll YouTube, boleh di scroll Instagram Imathelki karena di sana banyak sekali informasi yang bisa kalian dapatkan. Boleh kita ada kata-kata closing statement nggak nih Kak dari Kak Hamdan terlebih dahulu? Oke, kalau dari saya mungkin ini dalam podcast ini kami dengar izin mungkin baru sekali nih Kak Mas ya. Iya. Pengen tambahnya terakhir. Hanya dapil tapi masih harus terakhir itu. Kami berharap umat Sumsel lebih baik dari tahun ke tahun dan juga berharap nanti di info sedikit ya Kak. Insya Allah nanti musyawarah wilayah kita itu Sumsel itu di tanggal 14 dan situ juga ada nanti pergantian ketua baru. Di sini saya berharap untuk ketua selanjutnya dapat menjalankan dan juga dapat menjalankan tugasnya dan juga mengerti, mendengarkan keluh kesah, kemauan apa sih yang dikurangi dari teman-teman dari Materi Sumsel. Saya berharap siapapun yang terpilih nanti mendengarkan dan juga saya berpesan tetap selalu jaga nama Materi Sumsel. Dan juga satu lagi saya berharap kita dapat mengajak demis rekan-rekan mentor berkumpul di DPD Materi Sumsel untuk berbagi-bagi cerita. Itu aja.
Gimana lanjut kali? Boleh lanjut karya sih harapannya konteksnya. Mungkin harapan untuk Immortality 10 lebih tepatnya untuk adik-adik kami, setelah ini kami atau kalian yang mungkin marah atau benci dengan sifat dan perkataan kami mohon maaf. Tapi setelah ini tidak ada lagi kakak-kakak yang bakal marahin kalian, tidak ada lagi kakak yang bakal ngecewain jobdesk kalian. Setelah ini adalah kalian sendiri yang bakal berjalan dengan jilid kalian, dan setelah ini kakak harap kalian mampu menjalankan Immortality jilid 11 sebaik mungkin, semaksimal mungkin, dan siapapun ketuanya, siapapun yang bakal melanjutkan kepemimpinan, supportlah dia 100%, berikanlah hasil kerja yang terbaik untuk mensupport ketua, mensupport Immortality jilid 11 itu. Agar apa? Agar kedepannya kalian bakal mengerti kenapa sih kami harus bekerja 100% dari awal hanya untuk organisasi ini. Nanti saya yakin kalian akan mengerti di akhir perjuangan kalian. Dan kedepannya saya harap perluaslah lagi relasi yang sudah Immortality jilid 10 dapatkan, dan kalau bisa lebih banyak lagi relasi-relasi di jilid 11, dan jangan lupa dipertahankan juga relasi yang sudah kita sama-sama dapatkan, dan siapa tahu insya Allah tahun depan Immortality bisa lebih banyak kolaborasi lagi, lebih banyak relasi lagi yang kami harapkan ke depannya, agar nama Sumsel itu tidak hanya ada di Sumatera tapi ada di seluruh Nusantara. Itu sih harapan saya, dan saya yakin adik-adik kami, kalian yang di 11 mampu, yakin untuk meneruskan harapan maupun visi dari kami selanjutnya. Udah dalam ya harapan pun statement dari ketua dan wakil ketua Dalam. ini. Terima kasih atas perjuangannya ya Kak selama 1 tahun ini menghadapi kalian semua, dan kita sama-sama bekerja sama untuk menaikkan nama Immortality Sumsel. Semoga harapan dari kakak-kakak juga dapat terkabul untuk jilid selanjutnya. Dan kita mungkin boleh jargon terlebih dahulu nih Kak, jargon perpisahan dari Bersami terakhir ini, karena kita jilidnya akan ada lagi Bersami udah selesai terakhir. Tapi jilid depan Ada insya Allah tetap ada yang bisa Dilihat terus lah. Ya. di kampung selanjutnya. Oke, jadi boleh jargon terlebih dahulu Kak. Oke, kita akan ke rapi-rapi dulu. Oke, boleh. Siap? Siap. Jadi boleh geser sini. Oke. Sumsel, kita bisa, kita baca. Immortality, jaya. Immortality, jaya. Immortality, jaya, jaya, jaya.